Halo teman-teman Storynema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur Lucky part ketiga nih men. Tenang, semua link ntar bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Storynema, like yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah parkir bagimu adalah asupan gizi bagi tim Storynema, Ci. Dan buat balsamers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Apesnya, saat itu Diin sama Suki yang jadi korban penyesatan tersebut. Awalnya sih mereka nggak curiga, tapi pas udah nggak jauh, mereka baru ngerasa kalau ada yang nggak beres gitu. Karena itu, Suki berniat balik duluan dan minta pertolongan, soalnya kaki Diin yang terkilir kambuh lagi men. Sedangkan di base camp, Kuang dan yang lain juga menyadari hal tersebut dan langsung ngelapor ke instruktur Viper kalau Diin sama Suki hilang. Ngedengar itu, instruktur Viper sama instruktur Hook langsung memerintahkan semua peserta agar segera kembali ke base camp. Kemudian mereka mencari Diin sama Suki secara terpisah. Akhirnya Suki ketemu sama instruktur Hook nih men. Dikasih tahu dah tuh di mana lokasi Diin dan apa yang terjadi dengannya saat ini. Ngedenger Diin cedera, Hook menyuruh Suki agar balik duluan sedangkan dia bakal pergi nyariin Diin. Sementara di sisi lain, Cheng sama Wensu tampan mencurigai Viper sebab sikapnya kayak aneh dan agak cabul gitu. Maka dari itu, mereka pun balik buat nyariin Viper men. Dan ternyata Viper juga nggak sengaja ketemu Suki, terus langsung nanyain keberadaan Diin sama Hulk. Setelah ngedengar info dari Suki, Viper meminta Suki agar ikut balik nyariin Diin untuk nunjukin jalannya. Namun karena takut, Suki nolak. Sampai kemudian Oke, mereka berhasil nyerahin Viper ke polisi nih men. Abis itu, Cheng nyamperin Suki buat nanyain keadaannya sambil minta maaf gitu. Soalnya dia ngelanggar janji buat gak gelut lagi setelah sekian lama ini dia udah ngejaga banget. Ngedenger Cheng yang udah berubah, bukannya seneng, Dik Suki malah ngambek. Cuman gara-gara Cheng gak mau ngasih tahu dari dulu soal hal itu. 你不是说过不喜欢我打架吗？ 从那天之后，我就再没打过架了。没打架，没打架，你这段时间身上受的伤都是怎么回事啊？ Di dalam base camp, Kuang dikasih brosur buronan oleh salah satu polisi tentang seorang penjahat kelamin yang udah lama mereka incer men. Begitu ngeliat foto dalam brosur, Suki pun langsung menyadari kalau orang itu adalah Hulk. Alhasil, Kuang sama Cheng langsung ngehubungin Wensu tampan lewat walkie-talkie dan menyuruhnya agar mencari Diin secepatnya, soalnya dia dalam bahaya. Bener aja men, bukannya dibawa balik, Hulk malah ngebawa ke sebuah gudang dan mencoba untuk menggagai Diin. Namun alhamdulillahnya, Wensu tampan datang di waktu yang tepat sebelum Diin sempat dicicipin sama si bedebah Hulk. Hingga adegan persilatan pun dipertontonkan. Lalu lagi-lagi, Wensu Taman kembali bangkit dengan kepribadian Chris karena ngedenger ada yang manggil dia. Abis itu, Wensu Taman pun ngebantai Hulk tanpa ampun men. Waktu pun berlalu begitu kenceng. Setelah semua hal yang terjadi, kini para murid waktunya pulang nih ceritanya.
Di sini akhirnya Cheng ngeberaniin diri buat ngasih boneka yang gagal dikasih ke Dek Suki, men. 借给你，我也不知道哪来的，我留着没用，给你吧。Hingga beberapa hari kemudian, entah apa yang terjadi, Dian selalu ngehindar dari Wensu tampan setiap kali bertemu, men. Gara-gara itu, Wensu tampan pun curhat ke Guang, soalnya dia nggak tahu apa yang terjadi sama Dek Yeyen. Sampai di malam harinya, Dek Yeyen datang ke toko Wensu Tambun buat curhat nih ceritanya. Dek Yeyen bilang kalau dia suka sama Wensu tampan. Dan ngedenger itu, tentu aja Wensu Tambun kaget. Lawang sebenarnya itu juga dia, cuman beda tubuh doang. Di situ, Wensu Tambun bilang kalau Wensu tampan adalah orang yang tipikalnya pemalu dan susah ngeekspresiin perasaannya. Maka dari itu, Wensu Tambun meyakinkan Dek Yeyen kalau mungkin aja Wensu tampan juga suka sama dia. Dan semenjak hari itu, Dek Yeyen jadi awkward tiap kali ketemu sama Wensu tampan, men. 注意食品卫生好不好啊？真的是。我先走。 Ngelihat sikap Dek Yeyen yang aneh, Suki yang peka pun langsung menyusulnya. Terus nanyain siapa yang bikin dia sampai salting kayak gitu. Karena udah gak bisa ngeles, Dek Yeyen akhirnya ngaku kalau dia suka sama Wensu tampan. Nggak denger itu, Suki ngasih saran agar Dek Yeyen segera ngungkapin perasaannya, tapi nunggu waktu yang tepat juga. Soalnya kalau enggak, Dek Yeyen bakal ngerasain cinta bertepuk sebelah ketek. 我是高兴你终于有情可困了，你知道吗？我现在的心里就好像那些大龄剩女的女儿中。我觉得呢，你可以先找一个跟文帅单独相处的机会，先试试他到底是怎么想的。 Pas udah di rumah, Dek Yeyen punya ide nih, men. Dengan modus ngasih bayaran sewaktu jadi modelnya, Dek Yeyen nyamperin Wensu tampan buat ngasih duit itu dan juga ngajak nonton ke bioskop entar malam. Meski awalnya agak kaget, Wensu tampan pun akhirnya menerima ajakan itu. Ya, kegirangan deh tuh Dek Yeyennya. 我也跟你，我也想跟你去看电影。 Kemudian, Dek Yeyen ditemani Suki pergi ke salon buat siap-siap ngedate sama Wensu tampan nih, men. Kebetulan saat itu Hena juga di sana dan akhirnya tahu kalau Dek Yeyen mau ngedate sama Wensu tampan. Sedangkan Wensu sendiri lagi-lagi berubah kepribadian jadi Chris gara-gara tanda lahir di lehernya nyala, men. Padahal saat itu Dek Yeyen udah nungguin di pintu depan bioskop. Lalu tanpa sengaja, Wensu tampan malah ketemu Hena yang langsung mengajaknya ke bar biar dia nggak jadi ngedate sama Dek Yeyen gitu. Namun tiba-tiba kepala Wensu tampan sakit, kemudian pergi meninggalkan bar itu. Tapi untungnya gara-gara kejadian itu, kepribadian Chris jadi hilang dan kepribadian Wensu akhirnya kembali seperti semula. Gak pakai lama, Wensu tampan langsung nyamperin Dek Yeyen yang udah nungguin selama 3 jam lebih, men. Dan gak pakai basa-basi lagi, Wensu tampan langsung minta maaf ke Dek Yeyen dan akhirnya mereka pun nonton, men. 我们进去吧。 Baby， 我们站在一起，没有牛奶，对我有你以为，人来人往百岁月。Oke, geser ke kantor Kiss Entertainment bentar nih, men. Di sini sang bos yang bernama Bai sedang memarahi Hubin gara-gara tertangkap paparazzi lagi jalan sama cewek. Tentu aja hal itu dilarang karena Hubin adalah seorang idol yang baru aja debut. Karena itu, Bos Bai akan mengembalikan Hubin ke sekolah untuk sementara waktu sampai Hubin siap untuk kembali. Oleh sebab itu, besoknya Bos Bai menemui kepala sekolah untuk mengabarkan kalau Hubin akan kembali bersekolah. Dan pas mau pulang, dia nggak sengaja papasan tuh sama Wensu tampan dan langsung ngerasa tertarik sama dia. Gak pakai lama, Bos Bai langsung ngasih kartu namanya dan menyuruh Wensu tampan agar segera menghubunginya. Sedangkan di sisi lain, Hubin yang baru balik langsung dikerumunin para ciwi-ciwi nih, men. Bahkan mereka juga berlomba-lomba mendapatkan hatinya dengan ngasih hadiah makanan atau apapun lah ya.
Tapi suasana seketika berubah ketika Zhang datang dengan mengabarkan kalau Wensu Tampan baru aja kenalan sama Bos Bai. Ngedengar itu, tentu aja Hubin kaget dan langsung manggil Wensu Tampan, men. 文帅，喂，虎斌找你。白经理给你名片，就相当于过年祝福短信群发。Sepulang sekolah, Wensu Tampan lagi ngejalanin pemotretan buat model baju DIYN nih ceritanya. Di tengah pemotretan itu, DIYN bilang ke Wensu Tampan kalau dia nggak boleh menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Bos Bai. Soalnya Kiss Entertainment adalah agensi besar yang telah melahirkan banyak artis. Namun tentu aja Wensu Tampan masih nggak yakin, lawang dia aja nggak pede buat tampil di atas panggung. 没事儿的，这些多练练就好啦。 我现在能像这样站在镜头前。 Malamnya, pas kerja, Wensu Tambun dapat kabar dari tantenya kalau sang nenek digusur dari tempat jualannya karena ilegal. Nggak dengar itu, dia langsung ngabarin Guang lalu pergi ke lokasi neneknya saat itu juga. Namun, di sini Wensu Tambun nggak mau menemui neneknya soalnya dia ngerasa bersalah gara-gara nggak bisa nyewain ruko buat jualan. Hingga akhirnya dia ngeberaniin diri nelpon sang nenek yang membuat suasana pun jadi haru, men. 帅帅，没事了，没事了，就是那个罚了点钱。奶奶，那你在休息吗？哦，不用说那没用的，你现在任务就是好好学习啊。叫了哈，奶奶挂了啊，哎，拜拜拜拜，哎。 Oke, Wensu Tambun udah balik ke rumah nih, men. Kebetulan saat itu Bos Bai ngechat dia dan juga mengetahui tentang kasus neneknya itu. Ngelihat ada kesempatan, Bos Bai membujuk Wensu agar menemuinya besok untuk membicarakan tentang kontrak yang akan mereka tanda tangani. Hingga di keesokan harinya, dengan menggunakan tubuh yang tampan, Wensu pun menemui Bos Bai di kantornya, men. Habis basa-basi dikit, Bos menawarkan kesepakatan yang mana dia bersedia ngebeliin neneknya ruko kalau Wensu Tampan mau menandatangani kontrak dan mengikuti pelatihan jadi idol. Dan karena nggak punya pilihan lain, Wensu Tampan pun menyetujuinya, men. "这个呢，是我们公司的经纪约。 Singkat kata, singkat cerita, Wensu Tampan pun memulai latihan pertamanya. Ternyata Hubin ngelihat hal tersebut dan cemburu dengan kedatangan Wensu Tampan, men. Maka dari itu, pas selesai latihan, Hubin nyamperin Wensu Tampan buat ngasih pelajaran. 你也在这练习吗？这里是学校吗？师哥呢？ 什么吃啊？ Perseteruan antara mereka nggak berhenti di situ aja, men. Besoknya, Wensu Tampan dikasih Bos Bai skrip drama untuk dipelajari. Soalnya, Bos Bai berniat ngedaftarin Wensu Tampan audisi pencarian pemeran utama dalam drama film Detektif 2050. Selain itu, Bos Bai juga ingin mengeksplor di mana bakat Wensu Tampan berada. Sampai nggak lama, Hubin yang mengetahui hal tersebut pun langsung mendatangi Bos Bai untuk menanyakan apa maksudnya mendaftarkan Wensu Tampan dalam audisi drama itu. Soalnya, Hubin kan juga mau ngikutin audisi tersebut. Karena itulah, Hubin ngerasa digeser perlahan-lahan semenjak Wensu Tampan datang. Namun, Bos Bai ngejawab kalau dia gak pernah berniat seperti itu dan hanya ingin memunculkan banyak bintang aja. Bos Bai juga menegaskan kalau Hubin ngerasa begitu, ini adalah kesempatannya untuk membuktikan dan bersaing secara sehat dengan Wensu Tampan. Sementara, Wensu Tampan sendiri meminta bantuan DIYN dan yang lain agar mengajarinya acting, men. Karena seperti yang kalian tahu, acting Wensu emang separah itu. 等一下，各位演员，就过来，就过来，就过来，来，3、2、1 ，action！ Oke, waktu audisi pun tiba. Hubin telah melakukan audisinya dengan baik dan dapat apresiasi yang baik juga dari sang director. Habis itu, kini giliran Wensu Tampan untuk audisi. Awalnya, Wensu Tampan cuma diem aja karena grogi. Sampai tiba-tiba...
Lagi-lagi, jiwa Chris masuk ke tubuh Wensu tampan, tapi untungnya hal itu justru berdampak baik untuk Wensu tampan. Soalnya, gara-gara hal itu, Wensu tampan pun akhirnya bisa lolos. 你还打我？你瞅什么呀？哎呦！这词儿改得好。兄弟，他们这是怎么？ Namun dampak buruknya, Hubin yang takut kesayangan pun merencanakan sesuatu jahat tuh buat Wensu tampan. Dia nelpon salah satu reporter kenalannya untuk disuruh menyelidiki Wensu tampan. Gak pakai lama, sang reporter berhasil ngambil beberapa foto Wensu tampan dan Wensu tambun secara diam-diam, men. Sang reporter juga ngasih tahu kalau Wensu tambun adalah teman sekamar Wensu tampan. Mengetahui hal itu, malamnya Hubin mendatangi toko Wensu tambun untuk menyelidikinya. Habis itu, manajer Hubin juga ngasih tahu kalau dulu Wensu tambun sering dibully sebelum pindah ke kota sini. Alhasil, Hubin pun jadi punya ide untuk pergi ke kota kelahiran Wensu tambun, yaitu kota Sangshou. Faktanya, Hubin pergi ke kota Sangshou adalah untuk menemui Peng Hu, orang yang ngebully Wensu tambun sejak kecil. Gak disangka, Hubin malah ngerekrut Peng Hu untuk dijadikan tangan kanannya, men. Dan karena bayarannya gede banget, Peng Hu pun gak bisa nolak dan bersedia ngelakuin apapun yang diperintahin Hubin. Maka dari itu, sebagai misi pertama, Hubin nyuruh Peng Hu untuk menyelidiki Wensu tambun. 照片后面有地址，你们这么久没见了，应该可以好好叙旧。 你准备的蛮充分的。 Sampai di malam harinya, Peng Hu langsung menjalankan misinya dan langsung ngelapor ke Hubin begitu misinya udah kelar. Parahnya, Hubin malah meminta Peng Hu agar mematahkan kaki Wensu tampan biar Hubin gak ada saingan lagi. Oke, habis itu kita bakal diceritain tentang sekuat apa si Peng Hu. Yang mana dari dulu Peng Hu emang suka gelut, bahkan dia jadi preman terkuat di kotanya. Parahnya lagi, Peng Hu emang suka ngebully dan dari ngebully itulah Peng Hu ngerasa bahagia. Oke, balik lagi ke masa kini. Malamnya, Wensu tambun yang lagi kerja dibuat kaget gara-gara Peng Hu yang sengaja belanja di sana, men. Ternyata, maksud kedatangan Peng Hu adalah untuk menanyakan keberadaan Wensu tampan, soalnya besok dia pengen nantangin dia gelut. Ngedenger itu, ya jelas gak dikasih tahu lah masih Wensu tambun. 谢谢了，太客气了。 Singkat cerita, besoknya Peng Hu bener-bener ngedatengin Wensu tampan di sekolah buat nantangin gelut, men. Dengan sedikit kepercayaan diri, Wensu tampan pun menerima tantangan tersebut. Lalu mereka berdua pergi ke lokasi pertarungan. Dan tanpa berlama-lama, pergedebukan pun dimulai. Alhamdulillahnya, Cheng dan yang lain berhasil datang tepat waktu sebelum Peng Hu ngabisin Wensu tampan, men. Ngelihat dirinya yang kalah jumlah, Peng Hu pun mutusin buat mundur, tapi dia janji bakal ngalahin mereka lain hari. Peng Hu gak berhenti di situ aja. Peng Hu pun akhirnya menghabisi Santong dan anak buahnya sendirian. Hingga sejak saat itulah, mereka semua jadi anak buah Peng Hu. Sampai gak lama, Hubin nyamperin Peng Hu buat ngasih peringatan agar Peng Hu tidak berurusan dengan Guang. Soalnya dia anak orang penting di Korea. Karena itu, Hubin memerintahkannya agar fokus mencelakai Wensu tampan tanpa menyeret orang lain ke dalam masalah ini. Namun, Peng Hu malah tetap kekeh bakal ngelakuin apa yang dia suka selagi itu menyenangkan. Dan bener aja, malamnya Peng Hu langsung dapat info tentang Cheng sama Wasike, men. Alhasil, Peng Hu dan anak buahnya pun langsung menyerang Wasike dengan cara curang, men. Gara-gara itu, Wasike harus dirawat di rumah sakit. Namun, saat itu Cheng dan yang lain belum mengetahui siapa yang mencelakai Wasike. Sampai gak lama, Peng Hu ngirimin foto Wasike saat diajar dan memintanya untuk menemuinya. Tentu aja, Cheng pun langsung pergi untuk membalaskan dendam sahabatnya itu. Namun sialnya, begitu sampai, Peng Hu bermain licik dengan menyuruh anak buahnya menghajar Cheng, men.
Ngelihat anak buahnya berhasil dikalahkan, akhirnya Peng Hu pun turun tangan buat ngajar Cheng sendiri. Sampai kemudian, 为什么要招惹头文帅？哎，李建成，醒醒！ akibat dari kejadian itu, Cheng juga harus dirawat di rumah sakit yang sama bareng Wasike. Untungnya, momen itu malah menjadi momen romantui di mana Daisuke yang udah luluh pun mau ngerawat dia. 凉了吗？ 刚刚好。 Sementara di luar, Daeyeon marah tuh ke Wensu tampan gara-gara nggak dikasih tahu tentang Peng Hu. Karena udah nggak bisa nutupin lagi, mau nggak mau, Wensu tampan pun ngasih tahu Daeyeon siapa Peng Hu sebenarnya. Begitu tahu semuanya, Daeyeon memperingatkan Wensu tampan biar nggak bohong atau nutupin sesuatu lagi ke dia. Karena kalau enggak, Daeyeon nggak mau lagi berhubungan sama Wensu tampan. 所以说，你是为了帮胖帅才被彭虎找上的。彭虎这个人渣，用的全都是埋伏偷袭的卑鄙手段。 是胖帅告诉我的。那胖帅现在应该是安全的，彭虎应该不敢在顶峰作案了。 Di sisi lain, lagi-lagi Ubin nyamperin Peng Hu yang lagi kabur di suatu hotel gara-gara masalah yang dia sebabin. Di sini, Ubin menekankan agar Peng Hu melakukan apa yang dia perintah tanpa melibatkan orang lain. Kalau Peng Hu nggak mau nurut perkataannya, Ubin bakal nyebarin foto saat ngabisin Wasike ke reporter kenalannya. Ni妈的，你什么意思？你想要拿到所有的钱，回到三桥是吧？ Maka dari itu, besoknya Peng Hu langsung nyamperin Wensu Tambun buat nanyain keberadaan Wensu Tampan. Karena Wensu Tambun gak mau ngasih tahu, Peng Hu pun ngambil HP-nya dan langsung nelpon Wensu Tampan, men. Siapa sangka, Wensu Tampan pun tersadar dengan menggunakan jiwa kris. Wah, 彭虎，之前打你那个人，放猪的超市呢。 你过来，我们仨一起吃个饭。 Namun masalah nggak berhenti di situ aja, men. Kini Peng Hu kembali berulah dengan membuli Wensu Tambun seperti dulu. Lalu masalah semakin rumit gara-gara Daeyeon tiba-tiba muncul. 怎么回事？你过来，坏人你要抢劫！你干嘛？你干嘛？猪飞起来了！ Namun untungnya Daeyeon berhasil kabur dan nggak sengaja papasan sama Wensu Tampan dengan jiwa kris. Sampai nggak lama Peng Hu pun datang menyusulnya dan langsung nantangin Wensu Tampan, men. Ngelihat tingkah Peng Hu yang tengil abis, jiwa kris pun meronta-ronta, men. Hei. Ngedengar suara Daeyeon, Chris pun berhenti ngajar Peng Hu soalnya teringat sama adiknya. Karena itu, Chris langsung nyamperin Daeyeon dan langsung memeluknya dengan erat. Soalnya dia kangen banget sama adiknya. 受伤，没事吧？没事。一会儿彭虎追上来了，我们快回家。 Besoknya, sang reporter nunjukin foto dan video ke Ubin saat Peng Hu diajar Chris. Ngelihat itu, Ubin pun marah soalnya lagi-lagi dia gagal ngejalanin misinya. Oleh sebab itu, Ubin nyebarin foto dan video tersebut ke internet untuk merusak reputasi dan nama baik Wensu Tampan, men. Gara-gara itu, Wensu Tampan pun langsung dipanggil Bos Bai untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dia perbuat. Tentu aja, Wensu Tampan bilang kalau dia ngelakuin itu semua secara tidak sadar dan bahkan dia juga nggak tahu kenapa bisa ngelakuin hal itu. Namun untungnya, Wensu Tampan bisa sedikit memperbaiki situasi dengan ngasih tahu Bos Bai kalau Peng Hu adalah seorang gangster. Tapi sayangnya, Bos Bai belum bisa membantu banyak untuk membersihkan nama Wensu Tampan. Soalnya gak ada bukti foto atau video. Dan abis nemuin Bos Bai, Wensu ngobrol nih sama Guang. Dia masih heran gitu, kok bisa dia gak sadar pas ngelakuin hal itu.
Wensu juga curhat kalau dia akan diberhentikan sementara waktu dari kegiatan agensi termasuk syuting film yang akan dibintanginya. Karena itu, Wensu sangat menyesal atas semua yang terjadi. 你之前是不是有说过，洪虎有在便利店攻击你后，好像不是冲着胖帅。便利店有监视器，你走吧。 Malamnya, lagi-lagi Hubin menemui Penghu agar Penghu segera menyelesaikan misinya itu. Dan karena tangannya patah, Penghu memanfaatkan Hubin agar ngasih dia duit sebagai biaya perawatan. Dan karena nggak bisa berbuat apa-apa lagi, Hubin pun dengan terpaksa ngasih duit, men. Dengan begitu, Penghu pun bersedia ngancurin Wensu tampan sekali lagi. Hingga di keesokan harinya, berita buruk tentang Wensu tampan menyebar di kalangan Dek Yeyen dan yang lain. Karena itu, mereka pun mencari cara untuk membantu Wensu tampan membersihkan namanya. Awalnya sih mereka berniat nge-upload video saat Penghu ngebully Wensu Tambun sebagai bukti kalau Penghu adalah orang jahat. Namun akhirnya mereka mengurungkan niat, soalnya di video itu nggak ada muka Penghu yang membuat netizen gak bakal percaya dengan hal itu. Sampai beberapa saat kemudian, pas mau pulang, Deyen dicegat sama Penghu dan anak buahnya, men. Karena udah nggak bisa kabur, Deyen pun menuruti perkataan Penghu yang mengajaknya ngobrol di sebuah klub. Untungnya, Hena yang ada di sana sempat ngeliat itu dan langsung ngelapor ke Wensu. Sedangkan di dalam, Penghu nunjukin video saat dia ngebeli Wensu Tambun, men. Gak diduga, ternyata dalam video tersebut ada Penghu yang mengejek Wensu Tambun. Ngeliat itu, Deyen pun marah dan berusaha kabur, men. Alhamdulillahnya, Wensu tampan sama Guang datang tepat waktu dan langsung nyelamatin Dek Yeyen. Ditambah lagi, polisi juga segera datang nangkep mereka karena sebelumnya Guang telah menelpon polisi. Besoknya, Wensu tampan menemui Dek Yeyen di rumah. Soalnya, Dek Yeyen disekors kepala sekolah gara-gara ketahuan pergi ke bar tadi malam. Gara-gara itu, Wensu tampan ngerasa makin bersalah. Soalnya udah banyak korban demi ngebantuin dia. Tapi, Dek Yeyen ngeyakinin Wensu tampan kalau ini semua bukan salah dia. 对了，胖帅呢？怎么没看到他？大家都是在帮朋友出头，你干嘛把事情都揽在自己身上啊？ 我能想到胖帅被欺负，可是没想到他被欺负得这么惨。Abis itu, Wensu balik ke rumah dan ganti tubuh Tambun, men. Kemudian, dia nonton video saat dulu dibully sama Penghu. Dan setelah itu, dengan tekad yang bulat, Wensu Tambun ngasih video tersebut ke Bos Bai dengan mengaku sebagai teman dekat Wensu tampan. Dia pun nyeritain semua tentang Penghu kepada Bos Bai. Dan setelah mendengar semuanya, Bos Bai minta izin ke Wensu Tambun untuk mengupload video tersebut guna membersihkan nama Wensu tampan. Dan setelah memikirkannya dengan cukup matang, Wensu Tambun pun mengizinkan, soalnya dia juga pengen ngelawan traumanya sendiri, men. Tentu aja, nggak pakai lama, berita itu cepat tersebar di kalangan para siswa termasuk Hubin, men. Oleh sebab itu, Hubin pun sangat marah dan kembali menemui Penghu. Hubin langsung nunjukin berita terbaru tentang dirinya yang kini terekspos di media. Dan ngelihat itu, dia pun marah, terus berniat balas dendam lagi ke Wensu tampan. Sementara, Wensu Tambun pulang kampung untuk menemui neneknya, men. Dan pas lagi makan, Wensu Tambun bilang ke sang nenek kalau dia mau pamit ke luar negeri selama beberapa tahun. Padahal sebenarnya dia mau balas dendam ke Penghu dan berniat menggunakan tubuh Wensu tampan secara terus-menerus dan akan membuang tubuh Wensu Tambun. Ngedenger akan ditinggalkan oleh cucu tercintanya itu, sang nenek pun seketika. 帅帅呀，你出去只要吃好穿暖，就是对奶奶最大的孝顺了。奶奶得给你多准备好吃的，让你带着。你看看帅帅呀，你慢慢吃。哎呦，奶奶想你了怎么办？是。哎呦，我的帅帅呀。Bersambung.
Nggak kerasa udah mau part terakhir aja nih Dek Yayan. Nema kok nggak tega ya ninggalin Dek Yayan. Tapi sudahlah. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.